adik-adik, apa kabarnya? Cuman baik aja nih. Kalau kakak tanya apa kabarnya, jawabannya baik, sehat, dan luar biasa. Sekali lagi, apa kabarnya? Baik, sehat, dan luar biasa. Yeay! Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, seperti biasa kita akan mempersiapkan beberapa hal. Yuk kita cek. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Oke adik-adik, sudah siap untuk memuji Tuhan? Pasti dong. Nah, semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kakak di sini mau mengajak adik-adik memuji Tuhan dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Cina, dan bahasa India. Nah, kita nyanyinya sambil tepuk tangan ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. 主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀。Jab Yesu mereka menhei, kusi kusi hei, kusi kusi hei, kusi kusi hei. Jab Yesu mereka menhei, kusi kusi hei, kusi kusi hei. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. 主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀。Jab Yesu mereka menhei, kusi kusi hei, kusi kusi hei, kusi kusi hei. Jab Yesu mereka menhei, kusi kusi hei, kusi kusi hei. Bagaimana adik-adik? Seru nggak nyanyi dengan bahasa Cina dan India? Pasti seru dong. Nah adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan kembali, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena di pagi hari yang indah ini Bapa, kami anak-anak-Mu boleh mengikuti ibadah jarak jauh kembali. Tuhan Yesus, tolong kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya ibadah ini. Kami mulai ibadah ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, puji-pujian selanjutnya akan dipimpin oleh Kak Esther. Silakan Kak Esther.
Oke Kak Windy, terima kasih sudah membuka ibadah SHM tadi dengan luar biasa. Keren ya Kak ya. Oke, adik-adik juga Kak Esther yakin semakin keren, semakin luar biasa. Kak Esther undang bangkit berdiri lagi. Kita mau memuji Tuhan 3 lagu sekaligus secara medley ya. Kak Esther harap kalian ikut bernyanyi mengikuti gerakan lagunya. Oke sayang, persiapkan diri kalian, kita nyanyi seperti contoh video ini. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang saya bergirang hati, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam selalu sembahyang. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Wah, luar biasa anak-anak Tuhan. Kak Esther harap kalian jangan capek ya. Oke, sekarang adik-adik tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Pasti kalian sudah menyiapkan kan amplop persembahan, uang persembahan, dan sudah ditulis di amplopnya. Pastikan itu sudah adik-adik lakukan ya sayang ya. Sekarang kita akan memberi persembahan yang akan dipandu oleh Kak Debbie. Silahkan Kak Debbie. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Siapkan amplop persembahannya untuk menyimpan uang persembahan kita. Dan jangan lupa tulis tanggal hari ini, Minggu tanggal 24 Mei 2020. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Dan sebentar lagi kami ingin mengumpulkan persembahan kami. Tolong kiranya Engkau berkati persembahan kami agar berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita angkat satu pujian dengan judul Persembahan Kami. Persembahan kami sedikit sekali.
Terima kasih Kak Dedi yang sudah memandu kita dalam memberikan persembahan syukur kita pada minggu ini. Baiklah adik-adik, sebelum kita pisah kelas seperti biasa, tidak banyak yang Kak Esther sampaikan kepada kalian, sama seperti minggu-minggu yang lalu, berupa pesan sehat untuk kita semua. Ya, jadi Kak Esther harap kita jangan lengah, kita jangan cuek. Tolong kita untuk disiplin mematuhi anjuran yang telah disampaikan oleh pemerintah. Jangan keluar rumah dulu, hindari kerumunan orang banyak. Ya, karena wabah ini masih ada. Pandemi COVID-19 masih merajalela. Apakah kita mau seperti ini terus? Ya enggak kan? Ya, jangan lupa juga kita selalu dukung doa. Adik-adik bawa dalam doa kalian supaya wabah ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasa, normal seperti dulu. Ya adik-adik ya. Oke, Kak Esther juga selalu mengingatkan tidak bosan-bosannya. Jangan lupa untuk ibadah sekolah minggu. Setiap hari Minggu, persiapkan hari kalian, persiapkan hati kalian, persiapkan diri kalian. Hari Minggu, harinya Tuhan. Kita beribadah, kita memuji dan memuliakan namanya. Kita menyenangkan hati Tuhan. Oke sayang ya, Esther tahu kalian mungkin suka main game, mungkin suka nonton drama Korea, nonton film apa segala macam. Oke lah, it's okay. Tetapi Kak Esther minta dengan sangat kalian tetap ingat hari Minggu untuk beribadah, hari Minggu untuk ibadah SHM. Oke sayang ya. Sekarang kita akan segera pisah kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Bye-bye. Shalom adik-adik. Hai, apa kabarnya? Pasti luar biasa. Oke, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dengan satu lagu, yaitu Bila Iblis Menggodaku. Adik-adik pasti tahu semua kan? Berikut. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah bernyanyi bersama. Sekarang waktunya kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah kami yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami bersama keluarga kami di rumah kami masing-masing untuk beribadah, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tibalah waktunya bagi kami untuk belajar melalui firman-Mu, dan biarlah kami boleh memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus berkarya penuh, terlebih lagi di hati kami dan pikiran kami, memberi hikmat dan pengertian supaya firman-Mu yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi mendapatkan tempat di hati kami sekalian. Berkati Kak Ayah yang menyampaikan firman-Mu, dan berkati kami semua yang mendengarkannya. Apabila ada roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang ingin mengalihkan perhatian kami, menutup pikiran kami, bahkan yang mencoba menipu kami, sehingga hati kami keras tertutup kepada firman-Mu Tuhan, kami tolak, kami patahkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus.
Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di tempat kami. Terpujilah Engkau Bapakku yang baik, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, tadi kan kita sudah berdoa. Sekarang kakak mau tanya, adik-adik masih ingat nggak cerita minggu lalu? Ayo kakak mau dengar, mana suaranya? Ayo lebih nyaring lagi. Betul adik-adik, tentang dua orang anak dengan sikap yang berbeda. Nah sekarang kakak mau tanya, anak yang sulung itu sifatnya seperti apa sih? Ayo kakak mau dengar, mana suaranya? Ayo lebih nyaring lagi. Kalau perlu teriak biar kita lebih semangat lagi. Ayo. Betul adik-adik, dia itu sangat malas. Dia tidak ingin bekerja. Dia hanya ingin bersenang-senang. Nah, sekarang kakak mau tanya, sifat anak yang kedua atau anak yang bungsu itu seperti apa? Ayo kakak mau dengar. Iya betul adik-adik, dia merasa tidak nyaman dengan bapaknya yang bekerja sendiri. Dia juga tidak nyaman dengan perkataannya. Nah, sekarang kita ada cerita baru lagi yang akan disampaikan oleh Kak Aya. Rumah di atas batu. Pada suatu hari, Tuhan Yesus mengajarkan orang-orang dengan menggunakan cerita perumpamaan, yaitu rumah di atas batu. Beginilah ceritanya. Ada seseorang yang ingin membangun rumah di tanahnya. Setiap hari, ia berusaha mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk dapat memulai membangun rumah itu. Batu besar dan batu sedang disusun dengan rapi di halamannya. Ditambah pasir, juga balok sebagai tiang-tiang. Setelah semua yang diperlukan cukup, ia mulai membangun rumah. Ia telah merencanakan bentuk dan besar rumah yang akan dibangun. Kemudian, ia menggali tanah dan membuat pondasi rumah. Bapak yang tadi menggali lubang mengelilingi bentuk rumah. Sepanjang lubang ditaruh batu-batu yang cukup besar yang akan dicampur dengan semen, sehingga batu-batu saling melekat dan menjadi dasar yang kuat. Tetapi dia belum bisa langsung membangun di atasnya karena dasarnya masih basah. Ia harus menunggu sampai kering dulu. Habis kering, barulah ia memasang tiang-tiang sebagai kerangka rumah. Ia menyusun batu menjadi dinding. Tidak lupa juga, dia memasang kerangka jendela dan pintu. Terakhir, atap yang dikerjakan dan rumah itu jadi. Yeay! Beberapa hari kemudian, Bapak serta seluruh keluarga pindah ke rumah baru dan tinggal di dalamnya dengan bangga. Ada pula seorang bapak lain yang ingin mendirikan rumah juga. Dia juga menggali lubang untuk dasar rumah sesuai bentuknya. Tapi ia berpikir bahwa dia tidak perlu memakai batu yang besar untuk membuat dasar rumah. Dia hanya menggunakan campuran pasir dengan tanah liat saja dan menaruhnya di sepanjang lubang yang telah digali. Kemudian, ia mulai mendirikan tiang dan kerangka rumah, menyusun dinding, dan akhirnya rumah kedua ini juga selesai. Jauh lebih cepat daripada rumah yang pertama tadi. Kemudian, seluruh keluarga dari bapak kedua ini juga pindah dan mulai mendiami rumah yang baru dibangun. Nah, adik-adik, waktu terus berjalan. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Hujan dan angin menerpa rumah-rumah. Tetapi, kedua keluarga bisa berlindung di dalam rumah dengan aman. Kedua rumah masih kelihatan tegak berdiri. Tetapi, kalau diperhatikan dengan teliti, ada perbedaannya. Rumah yang berdasar batu-batu yang besar masih berdiri tegak seperti semula.
Tapi rumah yang berdasar pasir tadi sudah kelihatan miring sedikit. Dan dindingnya juga mulai retak. Karena itu, bapak yang kedua tadi mencoba untuk memperbaikinya dan menambahnya dengan pasir dan tanah liat. Karena rumahnya juga mulai miring. Ia memakai tiang untuk menyanggahnya. Tapi adik-adik, apakah akan cukup kuat? Setelah musim berganti, tibalah musim hujan yang disertai dengan angin yang kencang. Tapi kali ini, angin bertiup sangat kencang. Hujan turun dengan sangat deras, sungai mulai meluap kemana-mana, sehingga menggenangi kedua rumah itu. Arus air yang deras menyerang rumah yang berdasar batu, tapi rumah itu tetap tegak karena dasarnya kuat dan dapat menahan arus air. Tapi, apa yang terjadi ya dengan rumah yang berdasar dengan pasir? Nah, adik-adik, ternyata air menyerang dengan deras. Mula-mula tiang penyangga rumah jatuh, sehingga kemiringan rumah tidak bisa dijaga. Rumah mulai bertambah miring. Orang di dalam menjadi panik. Dan akhirnya krak, boom. Rumah kedua roboh diterjang arus air. Karena dasar rumah yang terbuat dari pasir tadi gak kuat lagi untuk menahan arus air yang sangat kencang. Bapak yang kedua mengalami kerugian yang sangat besar karena seluruh rumahnya hancur. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mengakhiri ceritanya sampai di situ. Kemudian Tuhan Yesus meneruskan dengan mengartikan perumpamaannya. Kata Tuhan Yesus, "Bapa yang pertama tadi adalah orang yang pandai karena ia mendirikan rumahnya di atas dasar batu yang kuat. Ia sama seperti seorang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia dan tekun setiap hari. Sedangkan bapa yang kedua adalah orang yang bodoh karena dia hanya membangun dasar rumah di atas pasir saja. Ia sama dengan seorang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak mau melakukan dalam hidupnya dengan setia dan tekun." Hai adik-adik, ketemu lagi sama kakak. Oke, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, kakak akan mengajak adik-adik lagi untuk membawakan satu buah pujian dengan judul "Dalam Tuhan Kita Bersaudara". Berikut lagunya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kasih sayang. Ya, baik adik-adik. Sekarang waktunya kita berdoa. Tipe tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat berguna bagi kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.